Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam podcast Mojok Tribun Jambi. Tribuners, hari ini saya melawat ke Kabupaten Batanghari di Muara Bulian, ibu kota Kabupaten Batanghari. Saya sekarang berada di Lapas Bulian, Lapas kelas 2B Bulian, dan kebetulan di sini ada acara panen raya dan pasar murah, Tribuners. Nah, bersama saya sudah ada Pak Irwan Rahmat Gumilar, Dr. Irwan Rahmat Gumilar, saya panggil dengan Bang Irwan, ya. Supaya lebih akrab. Beliau adalah Kakanwil, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jambi. Apa kabar Pak Irwan? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat juga. Makin segar nih kayaknya. Harus. Kita setiap hari harus segar, sehingga akan memberikan energi yang positif untuk anak buah. Betul. Bekerja. Oke. Nah, Tribuners, kita mau bincang-bincang soal pemasyarakatan. Jadi pemasyarakatan Tribuners itu sudah pecah dari dulu Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Kementerian Hukum HAM itu menyesuaikan dengan kementerian yang dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, kemudian Kementerian IMIPAS. Ya. Nah, beliau khusus di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tribuners, sekarang ada perspektif baru di dunia pemasyarakatan ya, Pak Irwan ya. Jadi bukan lagi soal pemenjaraan fisik atau badannya si narapidana atau warga binaan, tetapi juga model pembinaan atau pemberdayaan. Nah, itulah kemudian konteksnya ada panen raya, berarti mereka berkebun dan sebagainya. Kemudian ada pasar murah, mereka berjualan dan sebagainya. Nah, Tribuners, kita akan berbincang banyak soal perspektif baru ini dari Kementerian IMIPAS, khususnya dari Ditjen Pemasyarakatan bersama Bang Irwan. Baik, Bang Irwan, kira-kira seperti apa sih kok bisa muncul perspektif soal pembinaan atau pemberdayaan ini? Silakan Pak Irwan. Ya, terima kasih Tribuners. Ya. Tentu ini kesempatan yang baik untuk saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat, tentunya dengan Tribuners sendiri. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri saya, Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentunya Dirjen Pemasyarakatan, yang telah memberikan ruang atau pemikiran yang berbeda daripada sebelumnya, sehingga muncullah terkait dengan ketahanan pangan ini. Nah, di mana program ketahanan pangan ini beliau sudah menetapkan dalam program aksi. Nah, kemudian melalui ketahanan pangan ini beliau memerintahkan juga untuk bagaimana kita dapat memberdayakan warga binaan yang ada di dalam lapas itu melalui pentahapan, melalui pelatihan, dan mereka secara skill sudah memiliki keterampilan terkait dengan bercocok tanam. Maka mereka diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi dalam program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar lapas. Itu yang pertama. Tentunya pemasyarakatan di sini pun adalah bagaimana kita memberikan ruang untuk memulihkan kembali bahwa masyarakat yang saat ini ada di dalam, mereka saat ini sedang berhadapan dengan hukum dan sedang melaksanakan putusan pidana. Ya. Nah, harapannya mereka tidak hanya sebatas dikurung, tapi betul-betul mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan sehingga betul-betul mereka akan kembali ke masyarakat menjadi manusia yang mandiri. Gitu Bang. Ya. Mungkin Tribuners butuh tahu ini Pak Irwan. Ya. Jadi mereka ini ngapain sih? Misalkan ini panen raya nih. Ya. Sebelumnya berarti ada proses. Mereka itu ngapain sih di dalam? Silakan Pak Irwan. Ya, tentunya ini kan pemasyarakatan itu dari mulai masuk, itu mereka ada namanya litmas. Nah, litmas awal ini dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Nah, pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian untuk mengcapture warga binaan ini, latar belakangnya apa? Latar belakang pendidikannya apa? Kemudian mereka sudah pernah kerja di mana saja, dan mereka punya minat bakat apa aja. Nah, berdasarkan hasil litmas daripada PK, maka ini ambillah oleh lapas dalam rangka pembinaan. Oh, berarti yang bersangkutan memiliki kesempatan, memiliki kemampuan, minat dan bakat, salah satunya adalah di pertanian. Nah, ketika mereka sudah mengajukan di pertanian,
maka Pak Kalapas di sini pihak kami melakukan pembinaan. Apakah itu memang dengan mandiri oleh petugas lapas sendiri atau memang kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang membidangi di bidang pertanian. Ya, jadi di awal didata, di screening dulu, minatnya kemana begitu ya. Baru kemudian dibina. Betul. Oke. Kalau ini yang berkebun dan sebagainya ini di dalam, itu kriterianya napi yang seperti apa atau warga binaan yang seperti apa, Pak Irwan? Mungkin Tribuners butuh tahu. Betul. Ya, tentunya kalau di sekitar lapas di dalam tembok itu mereka memang diberikan keleluasaan karena memang masih dalam pengamanan. Tapi ketika misalkan mereka keluar, dia harus punya persyaratan 2/3 sudah menjalani masa pidana. Artinya sudah 2/3 menjalani hukuman, kemudian menunjukkan kelakuan baik, kemudian berdasarkan hasil pengamatan oleh petugas dan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan yang melibatkan PK dari Bapas. Nah, ini diberikan penilaian, oh ternyata yang bersangkutan secara resikonya rendah. Dia tidak potensi dengan jaringan. Kemudian dia juga tidak berpotensi menjadi hal yang mengganggu ketertiban. Nah, itu secara penilaian tentunya itu yang bisa direkomendasikan untuk bisa asimilasi namanya. Oh, asimilasi ya. Asimilasi. Artinya itu sebenarnya sebentar lagi dia akan keluar dari pemasyarakatan, kemudian itulah nanti dia akan bermasyarakat. Nah, itulah dibekali untuk dia bermasyarakat. Betul, gitu, Pak, ya. Betul. Oke. Itu ada istilah tahanan pendamping atau tamping, itu apakah itu atau beda lagi, Pak? Tamping itu seperti apa, Pak? Beda. Mereka ini adalah memang tahanan atau narapidana. Kalau di dalam kan narapidana. Narapidana. Tahanan itu yang masih dalam proses persidangan, kan gitu. Tapi kalau narapidana, dia sudah inkrah putusan pengadilan dan dia sudah melaksanakan putusan pengadilan di dalam lapas. Kalau belum masuk ke dalam lapas, namanya terpidana. Gitu. Terpidana. Nah, terkait dengan ya semuanya baik tamping yang mungkin istilah dikenal oleh masyarakat, termasuk narapidana asimilasi, secara persyaratan itu tidak berbeda. Karena bagaimanapun dia sudah menjalani 2/3, kemudian dia juga sudah menunjukkan perilaku yang baik. Kemudian dia pun di sidang TPP sama. Ya, dan mereka membantu petugas, bukan dalam pekerjaan tapi membersihkan. Kemudian bagaimana mengelola taman yang ada di dalam. Nah, itu warga-warga binaan yang memang sudah dipilih. Dan kalau mungkin masyarakat itu dikenal tamping, ya kurang lebih seperti itu. Artinya kalau tamping itu dia ditahan tapi proses hukum masih berjalan. Tapi kalau ini warga binaan asimilasi, Pak ya namanya. Asimilasi itu pun tetap berjalan. Itu pun masih menjalani hukuman, masa pidananya masih berjalan. Tapi dia sudah 2/3, tapi dia berhak untuk asimilasi. Berarti itu Tribuners bedanya warga binaan asimilasi dengan tamping tadi ya. Nah, Tribuners pengen tahu Pak Irwan, Bang Irwan, tadi ngapain aja nih kita acaranya? Tadi panen raya, panen apa aja yang tadi Pak Irwan saya lihat ikut manen sayur-sayuran, ikut manen ikan lele, apa aja tadi Pak Irwan? Jadi memang hari ini adalah hari panen raya, yang tadi sudah dipimpin langsung oleh Bapak Menteri, secara langsung dari Cirebon dan Nusa Kambangan. Ini serentak senasional, Serentak senasional. Kebetulan titiknya di Cirebon tadi. Titiknya di Cirebon untuk Pak Menteri. Nah, untuk Jambi sekarang ada di Lapas Muara Bulian. Nah, tentunya hal ini juga menjadi bagian yang bahwa kami komitmen mendukung apa yang menjadi programnya Pak Menteri. Ya, tadi sudah kita lihat sendiri ada beberapa yang kita panen untuk di sini. Ada padi, ada ayam petelur, ada ayam, kemudian ada juga terkait dengan ikan. Ikan lele tadi, gurame. Gurame, itu cukup seru. Memang itulah sebenarnya program yang mendorong akan muncul daripada kreativitas daripada warga binaan nih. Nah, untuk yang di Jambi sendiri ini ada 1,2 ton terkait dengan padi yang dihasilkan di lapas, di seluruh Jambi, lapas se-Jambi. Seluruh lapas yang ada di Provinsi Jambi. Nah, mereka juga sama melakukan panen raya
Dan tentunya hal ini juga menjadi bagian yang arahnya Pak Menteri bahwa ini panen raya, hasil penjualannya atas keikhlasan Bapak Kalapas, Ibu Kalapas, ini akan disumbangkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang saat ini terkena bencana, ya kan gitu. Nah, tentunya hal ini menjadi salah satu momen yang baik buat kami, bagaimana pemasyarakatan betul-betul memberikan dampak dan bermanfaat kepada masyarakat, gitu kan. Kemudian hal ini juga menjadi bagian bahwa warga binaan pun ikut terlibat di dalamnya. Pada saat mereka yang selama ini menanam, selama ini memupuk, selama ini menyiram, memberikan makan kepada ikan, mereka pun ikhlas untuk memberikan hasil panennya. Kami tidak perlu, silahkan untuk bisa disumbangkan. Karena sebenarnya ini adalah menunjukkan bahwa warga binaan juga sebenarnya ingin memberikan dampak yang positif, memberikan manfaat kepada masyarakat dengan apa yang menjadi kemampuan dan keahliannya. Saya pikir di sini juga masyarakat perlu memberikan ruang kepada warga binaan untuk memberikan bahwa saya ini orang berguna, Pak. Saya tidak selamanya akan hidup seperti ini, gitu kan. Sehingga ini betul-betul butuh ruang. Nah, mari masyarakat berikan ruang-ruang itu kepada mereka, sehingga mereka juga menjadi bagian masyarakat pada seutuhnya, dan mereka juga bisa kembali ke masyarakat benar-benar mandiri, Pak. Betul. Tidak lagi harus menjadi beban masyarakat, apalagi beban negara, kan gitu. Betul. Nah, saya pikir ini perlu komitmen dengan masyarakat, khususnya mungkin di Muara Bulian atau Batanghari, untuk sama-sama bahwa mereka tuh perlu tempat, perlu juga ada tempat memberikan ruang-ruang itu. Gitu. Dan tadi saya menarik di sini, tadi juga ada traktor rupanya. Betul. Ada traktor rupanya itu yang dihibahkan dari Pak Sumi. Sumindra. Iya. Pak Sumindra. Oke. Ya, Sumindra. Anggota DPD RI. Ini dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih Pak Sumindra. Mudah-mudahan atas kebaikan Bapak, lapas kami semakin profesional, warga binaan juga semakin mendapatkan ruang dan bisa menghasilkan panen yang cukup berlimpah. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah beliau. Amin. Itu alat untuk membajak lahan mengolah sawah di sini ya, mengolah ya. Nah, kemudian tadi juga saya menarik, rupanya bisa juga kita jalin pada saat kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli paket murah. Nah, tadi udah kerjasama pasar murah. Tadi sudah kerjasama dengan Bulog ya, dengan Bulog. Kemudian juga ada mungkin petani-petani lokal yang memang ini adalah area integrasi. Nah, bagaimana masyarakat akan bertemu dengan warga binaan di dalam satu tempat, sehingga mereka sama-sama, waduh, kira-kira kalau saya deket warga binaan ini bahaya nggak buat saya? Kan stigmanya begitu, Pak. Betul kan? Begitupun mereka, Pak. Kira-kira masyarakat diterima nggak ya saya ini? Masih mengakui saya nggak? Gitu. Ini sebenarnya perlu ruang-ruang integrasi seperti ini tuh perlu, gitu kan? Sehingga kedua insan yang sama-sama mungkin dalam pemikirannya punya persepsi masing-masing, ini akan luntur. Barrier-nya hilang. Barrier-nya hilang. Oke, kalau begitu berarti kan saya akan kasih kesempatan seperti ini, ya kan, untuk bisa memberikan mereka berubah, pola pikirnya berubah. Ya mungkin dulu abang juga kan pasti lihat penjara tuh, seram, satu yang mana nih, ya kan? Tapi setelah masuk kan berbeda ngelihat kan, oh ternyata mereka juga sama, ya kan. Jadi saya tuh tidak pernah menganggap bahwa warga binaan itu orang jahat. Selama pengalaman saya bekerja, saya tidak pernah mendiskreditkan mereka, karena bagaimanapun semua manusia di mata Tuhan, di mata Allah itu sama. Ya kan, label yang membuat mereka itu adalah label yang dibikin oleh manusia sendiri. Narapidana, terpidana, tahanan, yang buat hanya manusia kan itu. Ya, saya pikir
inilah kesempatan yang baik melalui ketahanan pangan kita melihat ternyata mereka juga bisa memberikan kontribusi. Betul. Mereka juga bisa memberikan manfaat, ya kan? Anggaplah yang mereka lakukan itu adalah bentuk permohonan maaf. Ya. Sebagai bentuk permohonan maaf dari mereka bahwa saya meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan, gitu kan. Setelah itu ya berikanlah kesempatan. Karena dengan tidak adanya ruang, maka ya tidak menutup kemungkinan mereka mungkin dalam posisi yang tidak ada pilihan, terdesak tidak ada pilihan, kembali melakukan, maka memilih lagi yang kurang tepat. Nah itu yang kami harap dengan adanya program ini juga bisa mengikis gitu kan, bahwa semuanya bisa saja melakukan kesalahan, bisa saja melakukan pelanggaran, tapi saya yakin semua manusia tidak pernah ada yang mau melakukan hal itu. Ya, betul. Ini pasar murah berjalan berapa hari? Berdasarkan yang ada, memang pasar murah itu hanya sekali. Berarti sehari ini? Sehari ini. Oke, itu masyarakat warga boleh ke sini. Betul. Kemudian warga binaan yang tadi sudah 2/3 asimilasi itu bisa keluar menjajakan begitu? Bisa. Interaksinya? Nah, memang yang tadi menjajakan itu dari, karena pasar murah itu diselenggarakan kerjasama dengan Bulog. Iya. Nah, tapi warga binaan yang ada di sana menjajakan dalam rangka untuk tadi akan disumbangkan ke warga yang ada di bencana alam di Aceh, Sumatera Utara sama Sumatera Barat. Pasar murahnya tadi di depan lapas tadi ya, Pak, ya? Betul, tadi kan ada kacang, betul, ada terong, ya, macam-macam lah, itu banyak sekali. Dan saya pikir itu memang bagus, Pak. Ini memang Pak Presiden untuk menyelenggarakan pasar murah membantu kan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar dengan membeli pasar murah ini akan sangat mendorong. Oh ternyata beras juga masih mereka terjangkau. Ini yang mungkin ketahanan pangan pun saya pikir pemerintah ini sangat tepat, Pak. Jangan sampai di suatu saat kita makanan, kemudian bahan sayuran tidak lagi ada diproduksi dan harus mengambil ekspor atau mengimpor dari luar gitu kan. Tapi sebenarnya di pekarangan-pekarangan rumah juga kita bisa melakukan tanaman itu. Bisa memanfaatkan. Betul. Tadi sampaikan tidak boleh perintah Pak Menteri sama Pak Dirjen itu tidak boleh ada satu jengkal pun tanah yang nganggur. Nanti disita negara. Disita negara, ya kan gitu. Artinya ini betul-betul kita manfaatkan untuk ketahanan pangan. Ya kalau memang ada satu petak, tanamlah cabai. Kalau misalkan petaknya banyak, cabainya bisa jadi bertonton juga kan, Bang? Kan gitu. Saya dengar ini hasil dari panen dan sebagainya ini juga bisa dipergunakan untuk makan sehari-hari. Ya, betul. Itu seperti apa, Pak? Makan sehari-hari warga binaan? Betul. Ada aturannya kah itu memang? Betul, memang sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh pusat bahwa ketahanan pangan ini sebenarnya pasarnya sudah jelas. Warga binaan sendiri intinya apa? Warga binaan tentu yang menikmati ya. Tapi yang akan membeli itu adalah pihak-pihak vendor yang memang sekarang bekerja sama dengan lapas untuk penyediaan bahan makanan gitu. Jadi ada minimal itu 5%, itu 5% minimal. Itu harus mengambil dari produk-produk yang dihasilkan dari lapas. Kan gitu. Ini sangat luar biasa menurut saya, memberikan ruang betul bahwa tidak lagi berpikir ini saja mau jual kemana. Iya, betul. Pasarnya sudah jelas. Vendor-vendor tadi. Vendornya sudah jelas. Pasarnya sudah jelas. Sehingga kita tidak lagi harus mencari kemana nih saya akan menjual ini kan. Tapi ini sudah jelas pasarnya di sini. Ya kalau misalkan sekarang ada sekitar 400 warga binaan di dalam, kemudian berapa nih kebutuhan telur dalam 1 minggu ayam mereka. Petelur tadi. Berarti kan ayam petelur tuh tidak pusing lagi. Ini akan dikonsumsi siapa? Udah pasti ada pasarnya. Betul. Ini pasti akan dibeli kan gitu. Iya. Nah, kami pun dengan jajaran kepala lapas ini kita betul-betul maksimalkan. Kita tidak boleh puas dengan hasil yang kita peroleh, tapi terus kita tingkatkan. Gitu. Sehingga ya pemasyarakatan Jambi Gemilang ini tidak hanya sebatas slogan gitu. Gemilang tuh harus memberikan. Ini slogan di Jambi nih. Pemasyarakatan Jambi Gemilang. Jambi Gemilang, sehingga betul-betul bisa memberikan warna, bisa memberikan cahaya, menyinari kan gitu, berprestasi. Menginspirasi. Memang harus energik. Kita tidak boleh cukup. Udah.
Ini kita harus betul-betul apa yang menjadi program pemerintah, support betul. Support betul. Oke. Ya, Pak Prabowo aja sampai memberikan ruang-ruang untuk ketahanan pangan di mana-mana. Wah, apalagi kita sebagai jajaran di bawahnya, akan support betul. Oke. Nah, Tribuners, Bang Irwan ini nggak ujuk-ujuk jadi Kakanwil. Dulu juga pernah jadi Kalapas, betul Bang Irwan ya? Iya. Kalapas di Purwokerto, Jawa Tengah. Bang Irwan mungkin apakah ada pengalaman dulu, jadi ada warga binaan yang berhasil kita dampingi, yang kita bina di proses asimilasi, kemudian keluar, dia memang betul-betul mandiri gitu dalam kehidupan bermasyarakat. Ada cerita seperti itu dulu? Ya, memang ada beberapa yang terprogram seperti itu. Ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya warga binaan itu mereka dari awal sudah punya potensi. Makanya bagaimana kita memperdayakan. Ya. Bukan memberdayakan, tapi pemberdayaannya seperti apa nih terhadap potensi-potensi yang dia miliki kan itu. Ada ketika misalkan dia itu memang backgroundnya adalah pengajar, bahkan profesor, dan dengan inisiatifnya dia ingin berpartisipasi, bagaimana, ya kan, memberikan manfaat atas apa yang dia miliki untuk memberikan dan membuat satu kelas. Iya. Nah itu saya pikir sangat luar biasa, dan saya pikir warga binaan di sini ketika dia punya potensi, punya skill yang dia miliki, itu sangat bagus untuk bisa menyalurkan. Oh, saya memang punya backgroundnya usaha. Ya tentunya dia juga bisa memberikan bagaimana sih membangun usaha, bagaimana mendirikan usaha, atau bahkan mereka juga membuat satu tempat usaha. Dan ini bersama-sama bisa menjadi ekosistem ekonomi yang dibangun. Nah itu yang berjalan. Kalau selama di Purwokerto memang kami tidak sampai mengawal, dan karena memang saya sebentar di sana. Oke. Tapi kegiatan di Lapas Purwokerto sangat banyak beragam juga seperti ini juga. Di sana kami melakukan pengolahan sampah. Oke. Jadi sampah dikelola sehingga itu menjadi kasgot, menjadi magot. Bahkan sampai plastiknya pun itu menjadi RDF dan kita jual kepada pabrik semen. Oke, keren. Kemudian ya memang satu minggu itu ada 21 ton sampah di dalam lapas sendiri ya? Di dalam lapas, sehingga kami bekerja sama dengan pemerintah daerah bahwa lapas juga berkontribusi untuk bagaimana melakukan pengelolaan sampah yang ada di masyarakat sekitar Purwokerto. Itu di Purwokerto. Keren Bang Irwan. Gitu. Tribuners, terakhir, karena ini Bang Irwan mau ke Jakarta juga, ke ibu kota, ada kegiatan dan lain sebagainya. Terakhir ini Bang Irwan, ini kementerian baru pecah dari Kemenkumham, kemudian sekarang ada kementerian IMIPAS sendiri, kita sendiri Ditjen Pemasyarakatan. Ada hal yang berbeda atau seperti apa Bang Irwan terakhir? Ya tentunya ini adalah kebijakan pemerintah sehingga Kementerian Hukum dan HAM saat itu bertransformasi menjadi Kementerian IMIPAS, Kementerian HAM dan Kementerian Hukum. Ya, tentunya ini memberikan warna yang lain bahwa kementerian ini akan fokus, lebih fokus lagi mengurusi tentang pemasyarakatan, tentang imigrasi, kan gitu. Beda halnya kalau dulu kan gemuk banget, gemuk banget. 4 bidang dalam satu kementerian. Betul, itu kan sangat luar biasa. Sehingga dengan adanya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ini akan semakin fokus. Kepala kantor pun, kepala kantor wilayah dalam hal ini juga akan lebih fokus bersama-sama dengan Kalapas membangun pemasyarakatan yang semakin bermanfaat bagi masyarakat. Oke, ada 13 lapas kita di sini. Ada 13 UPT, ada 10 lapas, 1 rutan di Sungai Penuh. Oke. Kemudian ada 2 balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan, Bapas. Oke. Gitu. Baik, itu saya kira Bang Irwan pertemuan kita pada hari ini. Tribuners, kita waktunya sempit sekali, padahal banyak yang mau diceritakan. Nanti kita sambung. Kita sambung lagi di lain kita waktu. Nyari tempat yang berbeda. Yang berbeda, spot yang berbeda. Gitu. Dan karena Bang Irwan ini banyak ilmunya atau pengetahuannya dan ngomongnya lempeng, jadi sebagai host nggak banyak PR-nya untuk nyari-nyari pertanyaan gitu kan. Tinggal tanya dikit, banyak yang keluar gitu kan. Baik Tribuners, sampai bertemu lagi. Kita pamit undur diri. Bang Irwan, terima kasih banyak. Siap. Kita pamit undur diri. Saya Mulyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.